Kalem bang, kalem. Sorry bro. Aduh, ini agak tinggi soalnya. Wah. Itu tuh dia tuh. Apa? Yang mau beli Innova, tahan dulu. Cek ini dulu. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhai ya. Ruhai mang. Gue sekarang lagi ada di BYD, BYD. Ya sebenarnya nyebutinnya BYD apa BYD ya? BYD. Enggak juga, enggak gitu. Bule juga gitu-gitu amat. BYD. Gue lagi ada di BYD HK Bintaro, daerah Bintaro. Nanti yang mau datang ke sini boleh nanti janjian aja sama Om Yogi ya guys. Mana tadi Om Yogi mau gue ajak ngobrol karena tadi gue bilang ya, yang mau beli Innova tahan dulu nih. Gue mau ngasih tahu yang itu, tapi sebelum ke mobilnya, lu harus tahu dulu nih fakta tentang mobil listrik. Yang tadinya worry, setelah denger ini pasti jadi nggak worry. Ini kita tanya sama Om Yogi yuk. Nah guys, sekarang kita tanya langsung masalah harga dan promonya dan lain-lain langsung ke jagoannya di BYD. Ya. Om Yogi. Yogi. Sorry, maksudnya BYD ya. Gue emang kayaknya kurang banget nih ngomongnya BYD. Om, harganya berapa nih si BYD? Kalau ini apa nih? Tipe apa? M6. M6 yang? M6 yang superior. Superior. Nah, benar. Ini tertinggi ya? Ini nomor tengah. Yang di atasnya? Jadi M6 itu ada 3 tipe. Oke. Standar itu di 383 juta. Oh. Yang ke tengah itu superior 7-seater. Yang ini? Yang ini itu 423 juta. Oke, satu lagi? Satu lagi yang superior captain seat. Oh. Dia 6-seater. Dia 433 juta. Trim tertinggi berarti pakai captain seat ya? Seat. Di superior? Superior. Oke. Pilihan sih. Kalau ngomongin promonya gimana Om si BYD ini? Kalau BYD ini kita lagi ada program bunga 0% buat setahun. Terus juga ada nyicil tanpa angsuran, yaitu 50% bayar di depan, 50% lagi bayar di tahun depan. Oh, dibagi dua? Dibagi dua. Solusi lah buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum ngumpul semua ya? Betul. Daripada nunggu harganya naik kan mendingan dieksekusi aja. Bener. Tapi tetap dapat asuransi kan Om ya? Tetap dapat asuransi. Sama ada tenor maksimal 6 tahun, sorry. Oh, untuk biar angsuran nyantai itu ya? Biar angsuran nyantai. 6 tahun. Kalau dari segi warantinya, kita kasih waranti baterai itu 8 tahun atau 160.000 kilo. Nah, ini nih, sekalian deh untuk gue inget nih. Baterai. Yes. Kalau ngomongin mobil listrik, pasti harus ngomongin baterai. Baterai, betul. Nah, sekarang gue mau nanya gampang gini. Kalau beli mobil listrik, kenapa harus BYD? Pertama, BYD itu memang awalnya perusahaan baterai. Jadi ya udah pasti karena mobil listrik nyawanya di baterai, BYD punya itu. Even bahkan mungkin teman-teman pernah pakai HP Nokia, Motorola, itu dulu baterainya dari BYD. Wah, ini fun fact sih. BYD ini masuk ke Indonesia itu pertama diambil sama Bluebird 2018. Oke, iya. Pakai, mungkin kalau teman-teman pernah lihat BYD S6, mungkin Bluebird pakai itu dari 2018 sampai sekarang mobilnya udah ada yang sampai 800.000 km. Pemakaiannya itu udah dicek sama kita, baterai health-nya masih 90%-an. Wow. Which is itu kan bagus banget kan. Bahkan udah pernah dites juga kalau dari BYD-nya sendiri dia berani ngeklaim itu bisa sampai 3000 cycle. 3000 cycle itu ya range-nya habis itu masuk 1 cycle. Which is kalau M6 itu 400 km range-nya, itu bisa sampai jangkauan 1.200.000 km. Ya 3 kali lipat lah ya? 3 kali lipat. Karena kan 3.000 cycle. Bahkan kalau perawatannya bagus pun 5.000 cycle pun masih bisa. Jadi kalaupun garansinya yang 8 tahun udah habis pun kita sebenarnya masih nggak usah worry. Nggak usah worry ya? Nggak usah worry, karena udah ada buktinya. Bahkan dari merek sebelah, gue nggak mau nyebutin mereknya apa. Baterainya katanya dari BYD juga ya? Iya betul, ada beberapa brand yang memang baterainya dari BYD belinya. Karena memang berangkatnya dari perusahaan baterai guys. Jadi kalau ngomongin baterai, ngomongin BYD, lu nggak usah worry kalau Bukti nomor 1 di Indonesia tahun 2024. Penjualannya? Penjualan BYD untuk mobil EV. Iya, dan M6 ini teman-teman kayaknya kalau di jalanan udah banyak banget ngelihat ya. Makanya kalau ini di-compare sama Innova, bisa apple to apple. Bisa sih. Bisa ya? Bahkan, tapi dengan harga yang lebih hemat. Iya, dengan bahan bakar juga ya? Lebih hemat. Pertama juga bebas ganjil genap kan mobil listrik. Iya. Terus juga pajaknya murah kan. Iya. Kalau tadi disebut Innova pajaknya berapa? 7 juta, 6 juta? Ya segituan ya. M6 300.000, 400.000 cukup. Pajak per tahunnya. Lah, mahalan PCX gua Om. Oh iya, sama. NMAX saya juga 500.000. Tuh,
sama bebas progresif. Grab aja mungkin sering lihat Grab di jalanan, itu kemarin ambil 1000 unit. Kalau boleh estimasi kurang lebih begini, kalau isi bensin itu 100.000, ngisi Mungkin listrik ini paling habis berapa ya? Paling 20.000, 30.000. Jadi lu bisa menghemat setidaknya sampai 70% gitu. Yes, betul. Iya kan? Betul. Dan itu fakta guys, lu bayangin lu bisa hemat seberapa banyak tuh. Betul. Satu lagi nih, isu tentang charging station, Om. Yes. Boleh dijelasin, Om? Kalau untuk dari charging station nggak perlu khawatir. Di mall-mall, di apartemen, even itu mau keluar kota, di tol Trans Jawa udah banyak stasiun pengisian listrik. Betul. Lagi pula juga kalau misalkan teman-teman cuma pakainya dalam kota, ngecas di rumah pun cukup. Karena di semua rumah pasti punya listrik, Om. Iya. Nggak semua rumah punya pom bensin dong, atau Pertamina lah. Oh iya. Udah gitu ngecasnya juga nggak usah lama-lama. Nah ini berapa lama? Kalau di SPKLU itu dari 20% ke 100% paling cuma 20 menit, 30 menit. Karena fast charging ya? Karena fast charging. Kalau yang di rumah mungkin agak lama, karena arusnya dia beda. Tapi kan bisa ditinggal Itu tidur. bisa ditinggal. Ada cut off-nya juga ya? Ada cut off-nya. Jadi misalkan teman-teman event itu ya ngecas di rumah, mungkin main dulu sama anak, event bakal ketiduran pun itu aman, karena ada cut off-nya. Oke, ngomong-ngomong ngecas di rumah, nyolokinnya kemana, Om? Nah, kalau untuk mobil listrik sendiri ada dua pilihan, Om. Ada bisa kita tambah daya dengan meteran yang sudah ada, Oke. atau bisa pisah meteran. Itu mungkin untuk mengontrol pemakaian. Jadi kita tahu mobil. ya pengeluarannya Bisa berapa. tahu. Dan itu ada wall charging ya? Kalau wall chargingnya untuk M6 ini ada, tapi dijual terpisah. Dijual terpisah? Dijual terpisah. Beli di BYD bisa. Bisa ya? Ada. Kita nanti pemasangan juga ada include. Tapi tetap aja teman-teman kalau dikalkulasi tetap hemat akan jauh lebih murah ya. Hemat banget. Nah, oke Om. Mau balik lagi ke mobilnya Om. Tadi kan kredit-kreditan udah se-fleksibel itulah ya. Iya. Bahkan kalau teman-teman punya hitungan custom juga boleh ya. Boleh. Mau DP berapa, mau angsuran Boleh. berapa tahun itu. Tapi kalau untuk startnya sih di 65 juta. 65 juta? 65 juta. Startnya dari situ Startnya. guys ya. Nah terus Om, kalau ada teman-teman yang dari punya mobil sebelumnya, gue kayaknya benar-benar mau hijrah nih ke listrik. mobil listrik Hijrah, konvensional. Konvensionalnya Iya, bisa iya. dijual di Om Bisa, Yogi? nanti kalau mobil lamanya segala macam merek, tahun, tipe nanti saya bantu jual. Bisa ya? Bisa. Ini ada test drive ya Om? Kalau test drive kita ada. Pokoknya test drive itu ya, kalau teman-teman mau test drive, asalkan masih di Jabodetabek ya. Ah. Kalau kita ke Bandung itu jauh ya. Ya itu Kalau itu liburan sih Om, Iya. bukan test drive ya. Kalau Jabodetabek nanti kita samperin ke rumah. Test Oke, drive-nya. jadi fleksibel ya teman-teman, Fleksibel. tinggal janjian aja. Om kalau ada yang minta bonus-bonus tambahan gitu, Pak, kalau beli BYD M6 ini itu udah include kaca film di samping sama di belakang. Sama dapat karpet bawaannya sih. bawaannya ada ya. Sama nanti dapat charger portable, sama dapat mobil BYD ini ada V2L juga Om. Apa? Jadi V2L namanya. V2L tuh apa? Vehicle to load. Jadi mobil BYD ini bisa dipakai untuk genset. Baterainya? Baterainya, rumah Om mati lampu nih, tinggal colok ada kabel, Wih, kalau dipakai camper van enak dong. bisa jadi camper van. Apalagi ini baris kedua, baris ketiganya bisa benar-benar rata kan? Iya, betul. Oh, Bisa oke, juga. oke. Banyak banget ya. Nah Om, kalau ada teman-teman yang pengen lihat katalog digital mungkin atau pengen lihat medsosnya Om Yogi boleh? Mungkin kalau mau katalog digital, mungkin mau tanya-tanya hitungan segala macam bisa WA ya di 0811 819 2121 atau bisa datang ke Instagram pribadi saya di yogi.bydhkbintaro. Nah, oke. Tapi kalau mau fast respon sebaiknya di WA. chat atau telepon di WA aja tuh guys. Om Yogi mas standby terus. Standby, pokoknya Berapa lama Om? 25 jam lah. Pokoknya tutupnya kalau kiamat. Ya tutupnya kiamat ya Iya. pokoknya. Selama itu pokoknya sebelum kiamat mah dia buka terus. Buka Anytime terus. kabarin aja. Iya, buka Konsultasi free kan? Konsultasi free. Test drive free. Test drive free. Bayarnya kalau SPK aja. Bayarnya kalau SPK, kalau beli yang bawa unitnya bayar. Oh, bayar. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan Om? Cukup sih, Cukup. udah itu aja. Oke, kalau gitu tunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita Siap. lanjut reviewnya. Siap. Kita lanjut lagi. Come on guys. Tuh kan sekarang udah jelas ya. Jadi yang masih ragu sama mobil listrik, kayaknya sekarang harusnya udah enggak sih. Takutnya trum. Enggak lah, itu mah udah jauh banget. Malah keraguannya udah bukan di situ lagi poinnya. Poinnya gitu. malah di masalah baterai dan masalah ngecasnya. Sekarang BYD sendiri berangkat dari produsen baterai yang memproduksi kayak Nokia, Motorola yang terkenal kuat itu ya. Bahkan merek-merek tetangga, tadi kata Om Yogi juga udah dipastikan emang dari BYD ada tuh. Jadi ini baterainya udah nggak perlu khawatir lagi. Charging station ternyata sekarang SPKLU udah di mana-mana dan itu fast charging cukup 30 menit bahkan 20 menit bisa untuk sampai 100%. Pokoknya gitulah. Makanya buat teman-teman yang tadinya mau cari mobil keluarga, ini bisa jadi solusi banget nih. Apalagi tadi compare sama Innova nggak nanggung-nanggung ya. Ya.
apa itu hybrid? Listrik dong gitu. Wow. Ini nggak nanggung-nanggung guys. Oke, karena mobil keluarga di Indonesia pasti harus 7-seater. Betul. Dan ini adalah salah satu atau satu-satunya kayaknya. Satu-satunya. Mobil listrik dengan konsep 3-row 7-seater untuk mobil keluarga cocok banget. Bahkan di dalamnya nanti banyak keunggulan-keunggulan yang menurut gua ini akan sangat berfungsi untuk teman-teman yang punya keluarga atau anak-anak kecil. Wah, ini seru banget. Oke. Dari bagian depan kita ngomongin desainnya dulu. Sebenarnya kalau ngomongin desain ini masalah selera ya, men. Yoi. Ya, Innova juga bagus sih. Jenik lah lebih tepatnya ya. Jenik. Itu juga bagus, tapi kan dia cuma hybrid gitu. Ini udah. Jadi kalau ini konvensional, ini hybrid, ini listrik gitu. Wow. Karena ke depannya kan arahnya ke sana. Tapi kalau ngomongin desain, ini punya desain aerodinamik dragon face disebutnya. Kayak mirip naga ya. Naga. Hei naga, sudah ku bilang kau jangan berperang. Wah itu naga bonar. Naga benar. Tuh desainnya bagus. Yang gue suka adalah di bagian lampunya guys. Dia punya triple LED projector yang kayak mata tuh. Ya benar-benar kelihatan kayak naga lah bentuknya. Nah karena dia memang nggak butuh rongga-rongga untuk mesinnya, makanya grillnya ya tertutup semua. Tapi kelihatan jadi lebih mewah ya. Ada yang kelewat nggak? Nih kamera 360. Jadi buat teman-teman parkir akan lebih mudah, terutama buat para cewek-cewek nih. Sekarang ke bagian samping lah. Nah guys, sekarang kita lihat bagian sampingnya secara keseluruhan. Semua. Itu kayak gitu dikasih efek kasih men gue biasanya. Enggak ya? Gimana editor? Iya editor lah. Kita mulai dari kaki-kakinya dulu. Ini dia nih. Dia pakai 225/55 ringnya ring 17. Jadi ya menurut gue ini udah cukup proper lah ya. Desain dari velgnya juga menurut gue bagus nih. Dia total polish machining BYD itu ada tulisannya, dan pengereman juga pakai cakram. Ke bagian sininya polos dan ada chrome di sekitaran kaca. Di line bawah sama line atasnya juga ada krum-kruman tuh ya. Nah, ini spionnya, dia sewarna body, ada lampu sennya, ada kameranya karena 360, dan di sini ada tulisan NFC. Kenapa? Kenapa tuh? Lu mau ngisi tol di sini? Bisa. Enggak lah, nggak gitu. Jadi NFC ini dia fungsinya buat car key. Jadi mobil ini kalau teman-teman beli mobil ini dapat kunci smart key pastinya ya, sama kartu men. Yo. Jadi untuk unlock sama ngelock mobil bisa tinggal tempelin aja tuh. Yo. Kayak Tesla. Wow. Nah, dibawa ke dalam juga bisa buat ngidupin mobil. Jadi cukup bawa kartunya aja bisa. Keren sih. Terus handle pintu warna body, ada akses smart entry. Ke bagian bawah ada side skirt gitu ya, dan ada krum-krumannya. Ke bagian belakangnya juga pengereman sudah pakai cakram, jadi double disc aman banget. Dan di bagian belakangnya dia di sininya di blackout, jadi kelihatannya kayak floating gitu roofnya. Yuk. Antena shark fin, terus di sini ada rubber spoiler yang lumayan gede dengan height mount stop lamp yang lumayan panjang. Terus di sini juga ada defogger, BYD, dan ini lampu sennya ya, sama stop lampnya dia modelnya yang LED bar manjang. Karena sekarang mobil-mobil yang kekinian futuristik itu pasti modelnya dengan LED bar yang panjang-panjang. Kamera parkir juga ada, dan di sini ada emblem FV Sukai sih. LV. LV sama Louis Vuitton. Wah. BYD M6 tuh. Sensor parkir 4 titik, sama ada bagian bawah tuh mata kucing. Dan ini sebenarnya underguard ya men, tapi dipolosin. Biasanya orang kalau ngasih underguard dibikin diffuser ya, ini mah enggak, tuh dipolosin, dan menurut gue jadi kelihatan lebih lux gitu. Overall secara di bagian luar sih menurut gue ini bisa bersaing sih. Nah kalau untuk mesinnya, bukan mesin ya, Apa dong? motor listrik ya. Wow, dinamo. Nah, motor listrik ya, dia outputnya di 204 PS 310 Nm. Jadi cukup gede guys. Dan range-nya bisa sampai 530 km per jam dari baterai 100%. Pengisiannya dari 20% ke 100% paling butuh ya 20-30 menit lah. Pas charging. Fast charging guys. Dan nggak perlu beli bensin pastinya. Wow. Nggak perlu ganti oli. Wow. Gitu. Dan sekarang pengisian bukan bahan bakar ya, apa ya? Bahan listrik ya? Bahan sebutannya. listrik. BBL berarti. Bahan bakar listrik. Kan dibakar. Itu apa dong sebutannya? Isi listrik. Isi listrik, suka ada gitu tuh ke rumah tuh. Jadi kekuatan dari si motor listriknya menurut gua akan cukup untuk menampung 7 orang penumpang dewasa di dalam, bawa barang dan lain-lain. Jarak jauh juga bisa sampai 530 km baru lu bisa ngisi lagi. Menurut gua ini ruhai lah. Nah guys, sekarang gua ada di interior nih dari BYD M6 Superior yang trim tengah. Apain Gue tuh? buka ya biar agak terang. Wow. Lebih ke mau nyombong sih sebenarnya. Ini bisa dibuka nggak semuanya bang? Ini yang bisa dibuka hanya sunshade-nya aja, tapi di atasnya tuh nggak bisa dibuka karena cuman panoramic roof aja gini nih. Gitu guys. Tapi ya gede banget ya. Iya. Kalau buat kelihatan. flexing cukup sih. Cukup. Kelihatan. Ganti kalau baju dari jangan di atas. sini, nanti dari lantai 2 bisa kelihatan. Wow. Saking gede. Tapi ya udahlah guys. Nah sekarang kan
kita lagi nge-review mobil ini sebagai mobil keluarga nih. Ini tampilannya juga menurut gue enak. Dari joknya deh, joknya dia udah kulit perforated, ada cooler seatnya juga men. Jadi enak. Bisa dingin? Bisa dong. Nah yang gue suka dari jok itu, selain dia kulit perforated, headrestnya kecil. Yang penting bisa menyangga kepala, tapi visibilitas dari baris kedua dan baris ketiga ke depan nggak kehalang. Gitu. Jadi efektivitasnya di situ guys. Masuk akal. Biarpun mobil ini cukup gede, namanya 3 baris ya. Tapi karena ada kamera 360-nya, parkirnya juga akan lebih mudah. Gitu. Terutama buat cewek-cewek nih kadang suka ribet lah gitu. Entah karena dia nggak bisa atau karena malas sih, gue nggak tahu ya. Tapi parkir emang suka agak susah. Oke, pengaturan joknya juga dia sudah elektrik nih. Wah, enak tuh. Maju mundur. Nice. Terus setirnya dia flat bottom. Gue kirain yang ada 7/7-nya aja tuh yang flat bottom. Ini juga flat bottom, kelihatan jadi lebih sporty walaupun ini adalah mobil keluarga. Terus ada tulisan tuh airbag. Dia 3-spoke dan pengaturan banyak banget di dalamnya. Gue belum ngomongin fitur dulu ya. Ini jet-jetannya juga asli guys. Di bagian door trim juga nih ada bahan soft touch. Terus ada wood panel gitu ya. Dan di bagian armrestnya tuh dia bahan kulit juga tuh, jadi empuk enak. Dan di sini speaker sama cup holder. Oke, ke bagian depan nih kita lihat desainnya luas lah gitu. Bukan yang gede penuh, tapi ini bikin visibilitas sebenarnya jadi lebih bagus gitu guys. Nah kita sekarang ngomongin fitur, karena fiturnya ini lumayan banyak di sini, namanya mobil listrik ya nggak? Di setirnya nih dia ada adaptive cruise control, ada lane assist, ada pencetan ini yang seru nih. Kali aja lu mau lihat reels IG, gitu kan. Kalau landscape kurang enakan portrait gitu. Tapi kalau mau nonton YouTube kan enakan landscape ya, gitu. Cakep. Itu kelebihan BYD sih, dia bisa diputar-putar. Dan ini gede banget, 12 in lebih ini. Innova nggak bisa? Ya. Di sini ada untuk lampu, tuas lampu gitu sama wiper juga. Speedometernya bulat-bulatan kiri dan kanan biasa. Sama di situ ada indikator listriknya ya di bagian MID di bagian tengah. Dan ini kebetulan lagi dicas tuh. Ada remainingnya berapa menit lagi. Dan pengisiannya tadi udah gue bahas sekitar 30 menit aja ya. Kurang lebih segitulah. Dan ada juga indikator seperti konsumsi bukan bahan bakar, apa bahasanya? Bahan nyetrum. Konsumsi listrik, average driving time gitu-gitulah. Semuanya lengkap, informasinya ada di situ guys. Nah di head unitnya juga nih yang gede ini cukup informatif ya. Ada navigasi, radio, terus kalau gua geser nih ada apa lagi? BYD Assistant, telepon, musik, Spotify itu, Android Auto, Apple CarPlay, Media Center, Vehicle Image karena udah 360 ya. Tema bisa diatur-atur, album, setting, smart charging, manual dan lain-lain. Dan pengaturan AC juga dari sini guys. Bisa. Ini nih ada tuh itu. Nah ini buat cooler seat bisa juga dari sini. Ada dua ini ya. Dua mode lah gitu, ventilasi. Gitu. Jadi banyak banget pengaturan di sini dan pengaturan untuk elektrikalnya juga. Dan mobil ini ya pasti namanya mobil listrik, pasti lengkap dengan ADAS-nya ya. Apa tuh? Advanced Driver Assistance System. Wah, susah banget. Panjang ya. Terus ke bagian bawah ada Build Your Dreams. Ini adalah singkatan dari VZ. Ya, betul. Pinter banget dah. Kisi-kisi AC, dan di sini ada wireless charging dan NFC tuh guys. Bisa di sini. Dah, ini dia nih. Tuas transmisinya kayak gini nih modelnya. Nonjol kecil begini jadi nggak terlalu ganggu ya. Lebih ini kecil nggak pakai CVT konvensional? Ya enggak. Beda ya. Ini ada regenerative braking juga. Terus ini untuk cooler seat juga bisa diatur dari sini. Mode. Ini ada cup holder. Nah ini nih kartunya yang tadi gue bilang, ini bisa ditempel di ya kayak Tesla gitulah ya. Dan ini kuncinya. BYD itu. Dan ini ada glove box dan di sini ada power outletnya di bagian dalam guys. Dan ini lumayan gede ya. Jadi teman-teman bisa sharing, bisa dimajuin nggak ya? Oh nggak bisa. Udah mentok segini. Tapi cukup lah untuk menyangga siku. Overall di bagian depan sih cukup lah ya. Segini udah cukup nyaman untuk mobil keluarga dan harganya di bawah Innova ya men? Pasti. Oke, sekarang kita lihat ke baris kedua yuk. Nah guys, karena ini adalah BYD M6 yang superior trim di tengah lah, yang tanpa captain seat. Jadi di sini bisa 3 orang penumpang dewasa, 3 seat belt, 3 headrest. Kalau dipakai berdua bisa untuk cup holder juga di belakang untuk 2 orang dewasa. Kalau yang di atasnya lagi ada yang captain seat itu 6 orang. Nah, tinggal teman-teman pilih aja dah kebutuhan yang mana. Kalau ngomongin dimensi ini gede lah tuh. Dan panoramic roofnya segede ini menyenangkan sih. Aquarium. Jadi efek dari panoramic roof kayak gini bikin mobilnya berasa lebih lega space-nya. Jadi nggak ngap lah di dalam mobil gitu guys. Nah sekarang kita cek baris ketiga ya men. Boleh. Leganya kayak gimana? Gue coba mau nyeting dulu nih. Yang paling ideal.
Tutup aja dah. Silau nggak sih men dari tadi? Silau dikit. Ya lu nggak bilang. Gak apa-apa penonton yang silau. Masuk, ayo. Ter. Ini terlalu ini nih, kita harus real aja, yang real aja. Nah ini nih, segini udah paling nyaman lah ya. Enaknya mobil ini AC-nya di samping men. Jadi kalau di depan kan kadang kena muka banget nih. Kalau di samping kan setidaknya cuma kena kuping gitu. Budak ya dia. Enggak dong, nah maksudnya ini bisa diatur-atur kan ya. Oke, sekarang kita coba ke baris ketiga, mau ngecek luasnya kayak gimana. Nah guys nih ya, gue pindah ke belakang tanpa ngerubah yang tadi gue setting ya. Buat bang. Nah, tuh guys, gue ada di baris ketiga. Gue punya headroom yang masih cukup gede, legroom juga. Tinggi gue 165 cm, which is orang Indonesia standar lah. Jadi bisa masuk 2 orang dewasa di bagian sini ya guys. Dan kalau diratain dia 50-50 pelipatannya. Bahkan ini juga kalau diratain bisa rata semuanya. Jadi benar-benar bisa lurus gitu. Boleh kita cek? Ya nanti kita cek. Dan di bagian belakang sampai ke pilar C pun ada airbag. Jadi di masing-masing pilar ada airbag. Jadi memang seaman itu. Headrest, seat belt, semuanya lengkap. Speaker juga ada, cup holder juga ada lengkap. Sekarang kita coba ratain serata apa sih. Nah guys, lihat. Ini bisa serata ini ya. Ini tinggal gue mundurin aja nih. Tuh. Jadi ini bisa benar-benar rata kalau teman-teman mau bawa barang yang cukup banyak. Atau kalau mau dipakai tiduran ditambahin kasur lagi, ini bisa benar-benar rata men. Wow. Jadi kalau mau tipis-tipis camper van, ini kayaknya bisa juga. Apalagi baterainya bisa buat jadi kayak genset atau power bank gitu. Wow. Menarik ya. Tapi emang enak men, tiduran begini lihat ke atas, panoramic roofnya gede. Wow, mana? Wow. Buat teman-teman yang mau kayak gini, langsung aja kontak Om Yogi. Gue udah keburu ngantuk nih. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Mau endorse juga boleh, nomor gue di deskripsi all produk. Kalau merek silakan aja. Tidak harus selalu otomotif. Thank you for watching us. Tetap semangat. Beli mobil yuk men, tutupin men.